Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harana Diaya Projana dengan NIM 24002. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router. Kita langsung saja. Seperti ini tipologinya. Oh ya, untuk praktikum ini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya paket Cisco Tracer ya. Ini tipologinya seperti PCA, ada dua PC ya, PCA dan PCB. Dan ini ada switch dan satu router, dan ini juga untuk tabel pengamatannya dengan nama router R1 yang memiliki IP sekian, MAC sekian, dan lain-lain. Nah, tujuan melakukan praktikum ini yaitu untuk setup topologi dan inisiasi perangkat. Yang kedua, untuk mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas, dan yang ketiga, menampilkan informasi perangkat. Langsung saja. Untuk routernya yang digunakan adalah Cisco 4221 dengan Cisco EOS XI Release 1694. Nah, lanjut. Untuk template default BIOS yang digunakan oleh Switch Database Manager atau SDM tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Pastikan bahwa SDM digunakan template dual IPv4 and IPv6 atau LAN based routing. Template baru akan digunakan setelah reboot, bahkan jika konfigurasi tidak disimpan, kayak switch tadi ya, show SDM prefer. Nah, ini untuk komen-komen untuk SDM prefernya. Kita buka paket Cisco-nya. Nah, ini untuk tampilan paket tracer Cisco-nya, kita select aja biar kena. Oke, untuk topologinya kita susun seperti topologi yang seperti ini. Sini, oh ya, di sini routernya diminta yang versi 4221. Namun di sini hanya ada 4331. Kita gunakan yang ini saja. Kita diminta untuk gunakan perintah ini pada switch ya. Kita buka switchnya, kita klik ke tab CLI, lalu masukkan komennya, kita enter, masukkan enable, lalu masukkan configure. Nah, jika tampilannya seperti ini sudah berhasil, kita tutup aja di sini. Lalu lanjut pada kebutuhan perangkat, yaitu pertama satu router ini ya, satu switch, dan dua PC DOS. Oh ya, saya belum menamakan perangkat-perangkatnya terlebih dahulu. Saya namakan terlebih dahulu seperti ini, PCA. Setelah menamai semua perangkatnya, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pada latihan 1. Ada langkah pertama, yaitu kabelkan jaringan mengikuti topologi. Yang pertama, sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Pastikan ini sudah menyala ya. Cara menyalakannya itu tinggal diklik aja. Nah, lalu pada bagian ini pastikan sudah hidup ya. Kita coba matikan dulu. Nah, ini dalam keadaan mati dan ini untuk hidupnya. Oke, lanjut. Menyambungkan kabel. Untuk kabelnya ada dalam logo petir ini ya. Kita scroll bagian sini, kita lihat, pilih yang copper straight through. Kita sambungkan dulu semua perangkatnya ya. Untuk PC A ke fast internet. Untuk switchnya kita bebas pilihan di mana. Saya pilih yang fast internet 1. Lakukan hal yang serupa. Ada kedua ke routernya. Perhatikan bagian ini ya, nanti ini juga akan berpengaruh banget untuk konfigurasinya nanti. Nah, untuk switch ini saya pilih yang gigabyte internet 001 untuk switchnya. Lanjut, sisanya yaitu gigabit internet 000 ini disambungkan ke PCB. Di sini pada langkah pertama kita diminta untuk memasukkan IP address dari PCA dan PCB, lalu kita ping PCB dari PCA. Kita masukkan dulu IP-nya, lalu masuk ke menu desktop, pilih yang IP
configuration. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya dari kedua PC ini. Ini untuk IP address dari PC A, dan ini IP address untuk PC B. Ini untuk alamat MAC-nya, ini juga untuk alamat MAC dari PC B. Dan ini untuk IP device gateway-nya. A yang ini, maksudnya yang di bawah ini, yang ini, dan yang B yang ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Lakukan hal serupa pada PC B. Ini sudah, kita tutup saja. Lanjut ke PC B. Oke, setelah dimasukkan pastikan untuk alamat IP address dari PC B dan PC A itu sesuai dengan tabel yang di sini. Kita periksa lagi sebentar. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan meng-ping ya, dari ping PC B dari PC A gitu. Masuk ke desktop dan command prompt, kita ping PC B, ping, kita ping. Ini untuk hasilnya, di sini tertulis request timeout, artinya itu pesannya tidak tersampai pada PC B ya. Nah, ini dikarenakan kita belum mengkonfigurasi dari router ini. Kita belum mengkonfigurasi router ini. Nah, pada soal di sini terdapat soal yang menanyakan mengapa ping tidak berhasil. Nah, jawabannya seperti tadi ya. Lanjut pada langkah kedua, kita diminta untuk mengkonfigurasi routernya. Nah, caranya itu tinggal klik routernya. Di sini bisa dua cara ya. Kalian bisa menggunakan CLI seperti switch tadi atau menggunakan kabel konsol di sini. Di sini saya menggunakan kabel menu CLI saja. Di sini no, enter lagi. Masukkan enable untuk masuk ke modus konfigurasi. N untuk enable ya, bisa N bisa enable. Lanjut ke berikan nama perangkat lunak untuk router tersebut. Sebelum itu kita masuk ke modus konfigurasi. Caranya dengan konfigur terminal, enter. Nah, di sini untuk memberi nama routernya kita ketikkan komentar name, namanya ini namanya R1, enter. Nah, di sini berubah ya, mengikuti R1 di sini host namanya. Lanjut yang nomor 3, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar. Nah, itu caranya tinggal memasukkan komen no IP domain lookup. Lanjut, berikan class sebagai password transkripsi privilege access. Nah, untuk komen ini kita masukkan saja enable secret class, enter. Lalu kita masukkan line con 0, enter. Nah, di sini lagi kita akan memasukkan passwordnya. Di sini passwordnya diminta untuk memasukkan password Cisco. Kita setting jadi passwordnya menjadi Cisco ya. Cisco, enter. Nah, setelah itu kita masukkan komen login. Selanjutnya kita diminta untuk men-setting password VTI juga dengan menggunakan nama Cisco ini. Langsung saja komennya kita kita ketik line VTY 011. Aku masukkan passwordnya, password Cisco. Lakukan yang sama, login.
Nah, setelah mengsetting passwordnya, kita langsung klik aja exit. Nah, dalam perintah 7 ini kita diminta untuk melakukan enkripsi terhadap password plain text. Nah, komennya itu seperti gini. Setelah melakukan hal ini, kita keluar, kita exit aja. Oke, setelah melakukan service password encryption, kita diminta untuk membuat suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Kita masukkan saja komennya, banner mode di sini untuk komennya ya. Maksudnya itu untuk pesan yang disampaikan jika ada yang mengakses gitu di luar perbuatan terlarang gitu. Kita masukkan hanya admin. Nah, selanjutnya setelah melakukan hal ini, kita mengkonfigurasikan dan mengaktifkan dua interface pada router. Nah, caranya itu kita masukkan komen interface G000. Lanjut kita masukkan IP address-nya. IP address untuk G0 yaitu yang ini. Lanjut masukkan IPv6-nya. IPv6-nya yang ini. Setelah memasukkan IPv6, kita masukkan deskripsinya yang diminta pada perintah ke-9 ya. Nah, seperti pada komen 10 ini mengkonfigurasi suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengidentifikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Kita masukkan di sini karena interface G000 tadi yang saya sebutkan itu terhubung pada PCB. Nah, setelah memasukkan deskripsi, kita masukkan saja komen no shutdown atau SA ya. Kita enter. Nah, setelah itu kita exit dan melakukan konfigurasi untuk interface yang kedua yang ini, yang G001. Nah, setelah mengkonfigurasi interface G001 yang tadi, yang kedua, kita diminta untuk mengaktifkan routing IPv6 dan masukkan perintah IPv6 uncached routing R1 config IPv6 unicast routing. Kita masukkan saja perintahnya IPv6. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyimpan running configuration ini ke file startup configuration. Caranya dengan mengcopy running. Selanjutnya perintah 13, kita diminta untuk mengset jam pada router. Nah, kita perlihatkan jamnya di sini terlebih dahulu dengan perintah show clock. Ini untuk jamnya yang belum diatur sama tahunnya ini dan tanggalnya ada ya. Kita atur dengan clock set. Setelah mengatur tanggalnya dengan komen clock set, kita coba cek dulu. Nah, sudah berubah di sini dan tanggal yang sama ya. Oh, ini tanggalnya seharusnya 14, sorry. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Oh, sebelum itu kita screenshot terlebih dahulu ini. Oh iya, sama yang tadi, yang percobaan pertama ya, yang gagal tadi belum saya screenshot. Kita screenshot dulu. Oke, kita lanjut dengan mengeping ya, ping PCB dari jendela prompt PCA. Nah, di sini tandanya berhasil ya. Request timeout ini dikarenakan masih mencari PCA itu mengirim ARP kepada router ini, dan router menanyakan apakah ada yang memiliki IP sekian, maka
jawablah, maka PC B akan menjawab yang memiliki IP yang sama dan diteruskan kembali ke PC A. Jika ini dijalankan lagi, maka request timeoutnya sudah tidak ada. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan, apakah ping berhasil? Jelaskan. Seperti yang dijelaskan di sini ya, bahwa ping berhasil. Nah, hal ini disebabkan karena kita telah mengkonfigurasi router tadi ya. Kita jawab di sini. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu mengkonfigurasi switch. Caranya yaitu dengan mengklik switchnya sama seperti router tadi, dan masukkan komen-komennya dalam CLI ini atau bisa menggunakan konsol tadi. Kita buka enable. Yang perintah pertama, kita diminta untuk masukkan ke konsol dari switch. Kita diminta untuk menggunakan konsol untuk di sini ya. Ini untuk kabel konsolnya, klik press, hubungkan ke switchnya konsol. Nah, untuk menggunakan CLI ini, maksudnya jika ingin memasukkan komen-komen seperti ini, kita tinggal memasukkannya di dalam PCA saja. Klik PCA, ini tutup dulu, lalu pergi ke terminal dan klik OK. Nah, sama seperti CLI kan, kita akan memasukkannya di sini saja. Ini tutup aja. Lanjut, perintah pertama sudah, masukkan modusnya sudah ini, dan berikan nama sama seperti router tadi. Ambil nama switch sudah. Lanjut ke 4, matikan DNS lookup sama seperti router tadi. Lanjut, konfigurasi dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Nah, caranya itu dengan memberikan komen kita akan memasukkan IP-nya di sini jika tandanya sudah seperti ini. Kita masukkan IP-nya, IP address. Lanjut, diminta untuk mengkonfigurasi default gateway untuk switch 1. Nah, untuk default gateway-nya tadi sama seperti PCA seharusnya. Oh iya, tadi lupa untuk no shutdown ya. Kita ulang langkah-langkahnya. Nah, di sini setelah no SA kita no shutdown ya. Kita exit dulu, baru kita bisa memasukkan IP addressnya, IP default gateway-nya. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu kita diminta untuk simpan running konfigurasi ini ke file startup configuration. Caranya sama seperti router tadi, dengan copy. Setelah melakukan langkah-langkah tadi, lanjut ke langkah 4 yaitu mengping lagi ya seperti tadi. Kita coba di sini, kita tutup dulu, kita ping lagi, berhasil. Lanjut untuk latihan 3, yang dimana kita diminta untuk menampilkan informasi perangkat. Nah, pada langkah 1 kita kita diminta untuk tampilkan tabel routing pada router. Nah, langkahnya itu yang gunakan perintah show IP route pada router R1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya itu kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Nah, kita buka routernya, CLI, kita enter. Passwordnya tadi ingat itu. Kita masukkan di sini komennya show IP route. Oke, di sini kelihatan ya. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang pertama ini ada di ini, yang C connected.
Lanjut soal nomor 2, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing. Di sini disebutkan ada 2 buah ya. Yang ini IP-nya, yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. Lanjut ke soal nomor 3 selanjutnya. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Nah, jawabannya itu ada di sini ya. Gigabit internet 000 dan gigabit internet 001. Jadi jenis yang digunakan yaitu itu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu kita diminta untuk gunakan perintah show IPv6 root pada router R1 untuk menampilkan informasi root IPv6. Kita lanjutkan di sini saja. Ini untuk IPv6-nya, kita screenshot dulu. Oke, lanjut untuk langkah kedua yaitu kita diminta untuk tampilkan informasi interface pada router 1. Caranya itu menggunakan perintah show IP interface G001 untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita lanjut di sini. Oke, ini untuk tampilannya kita screenshot terlebih dahulu. Nah, lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, apa status operasional dari interface G001? Nah, di sini ada yang di paling atas, yang ini gigabyte interface is up. Jadi jawabannya itu up. Lanjut, apa alamat media access control atau MAC dari interface G001? Karena di sini tidak menampilkan MAC address ya, kita menambahkan komen lain agar bisa menampilkan MAC address tersebut. Caranya yaitu dengan show interface G001 untuk menampilkan MAC address-nya. Nah, ini untuk MAC address dari interface G001. Kita masukkan di sini 002. Lanjut, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Ini untuk internet address-nya ditampilkan dalam bentuk IP ya. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 3. Lanjut, untuk informasi IPv6 masukkan perintah the show IPv6 interface. Lanjut, pada langkah 3 kita diminta untuk menampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Nah, di sini pertanyaannya yaitu masuk perintah show up interface pada router, show interface brief. Untuk melihat informasi interface IPv6 masukkan perintah show. Ini kita coba dulu. Lanjut, langkah kedua, untuk melihat informasi interface IPv6 masukkan show IPv brief. Oke, IPv6 sekarang. Lanjut, pada langkah ketiga kita memasukkan perintah show IP interface brief pada switch 1. Sama seperti router tadi, sekarang betanya di switchnya ya. Oke, lanjut pada pertanyaan pertama. Jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Nah, ini sudah terjawab tadi. Untuk menjadikannya up kita harus mengkomen ya, yang namanya itu no shutdown. Lanjut, untuk pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192
168 dan 12. Hal yang akan terjadi jika kita salah mengkonfigurasi diantaranya itu ping dari PC A ke PC B atau sebaliknya akan gagal karena paket tidak dapat diteruskan ke gateway yang salah. Nah, itu jawabannya, kita dulu. Selanjutnya yaitu merupakan tabel rangkuman interface router. Nah, di sini seperti fast internet 00 yang slot-slotnya ya. Slot-slotnya seperti di sini, router model sekian, interface-nya sekian, dan interface keduanya sekian. Nah, mungkin hanya segitu saja video dari pengerjaan praktikum kali ini. Dari saya, Harana Diaya Prajana. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.